Nad, lu umur berapa sih? 17. Ah, kosong. Bener dong, serius. Baru kepala 2, Mas. Berapa? 24. Ya Allah, masih muda bener. Nggak kelihatan. Tapi kepikiran nggak sih pengen punya bisnis apa kek umur muda begini? Coffee shop sendiri dong. Belum tentu kesampean ya? Belum. Amin, amin. Gua doain mudah-mudahan lu punya coffee shop di mana-mana. Amin. Jabodetabek. Wah. Wih. Waalaikumsalam, selamat datang di Ngopi, ngobrol perihal iman. Silakan dipesan kopinya, Kakak. Kopi apa hari ini? Pesen apa ya? Ada Adanya cappuccino, apa, Mbak? ada kopi latte. Kakak mau kopi hitam apa kopi yang campur susu gitu? Biar Kakak happy, Wih, ngopinya bahagia. kayaknya aku pengen peppermint latte. Wih, peppermint latte. Oh, Siap. Biar happy. Betul. Ini kan biar dari se- saya keren banget ya, yang kayak satu nyaranin banget, Iya. yang sesuai sama kita, yang satu Iya. konsentrasi bikinnya. Yang ini barista Mbak. beneran, kalau saya nembak gitu lumayan. Waktu itu ujiannya saya bolos waktu di Kakak mau ujian es apa, bartender. Aku mau es, Mbak. Oh, ice ya. Kayaknya aku kenal kamu deh, Kak. Serius, Kak? Kamu kan yang pernah nolak aku berkali-kali kan? Astagfirullahaladzim. Nolak jadi pembantunya Oh. maksudnya. Ya Allah. Iya nggak sih, Kak Ciki bukan sih? Saya nggak tahu Kak Kinos. Nggak tahu Kak Kiki, tapi namanya udah disebut. Gimana Ini sih si Kak Ciki? Saya nggak tahu Kak Kinos kerja di sini maksudnya. Ah, gitu. Iya, ini Baru saya kan? baru. Saya ini masih dalam usaha bagaimana caranya untuk memonopoli kafe di sini. Oh gitu, berarti itu ya masuknya halus dulu. Iya, Iya gitu. dong. Berarti Mbak Nadia harus waspada, Mbak. Iya. Kenapa? Siapa Nanti tuh ntar ininya disalip. perannya disalip. Iya, set iya, gitu. boleh. Kak Ciki, Iya. bener kan Kak Ciki kan? Ah, kebetulan. Tahu nggak Kak Ciki? Alhamdulillah. Anaknya om gue. Siapa? Om Ikang Fauzi. Oh, alah. So kenal banget gue ya. Iya. Mbak Ciki silakan duduk Oke, sini. siap. Sambil nunggu kopinya, aku Oke. boleh dong ngobrol-ngobrol Kak Ciki. Boleh dong, Kak. Gimana kabarnya Kak Ciki? Alhamdulillah baik. Kak Kinos apa kabar? Alhamdulillah. Aku izin buka ya, Kak. Boleh. Mau minum kopi. Mungkin ya nggak akan langsung seketika jadi solusi kemacetan. Marsha Cikita Fauzi atau biasa disapa Ciki ini adalah putri bungsu dari pasangan selebriti terkenal di era 80-an, yaitu Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Wanita cantik berhijab kelahiran 28 Januari 1989 ini adalah seorang aktivis animator, aktris, dan juga penyanyi. Di pertengahan tahun 2000-an, Ciki menuntut ilmu di negeri Selangor, Malaysia, hingga akhirnya bekerja di salah satu perusahaan animasi ternama di negeri jiran tersebut. Ia terpilih sebagai salah satu animator yang menggarap karakter Susanti dalam film animasi Malaysia Upin dan Ipin. Ciki sukses membuat tokoh Susanti tampil sangat Indonesia dalam serial tersebut. Kini Ciki kembali ke Indonesia dan mulai merealisasikan hasratnya di dunia musik serta seni peran. Selain itu, Ciki kabarnya juga aktif sebagai sukarelawan dalam sebuah gerakan sosial. Benarkah begitu? Mari kita tanyakan langsung ke Cikita Fauzi. By the way, lagi sibuk apa sih Kak Ciki sekarang? Macem-macem sih. Apa-apa? Aku juga lagi jualan, Kak. Karena kan pandemi kayak bikin kita harus terus mikir nih, Iya, kita iya, harus kreatif usaha lah. apa. Terus ya udah aku jadi kayak bikin baju gini. Bukannya Kak Ciki itu gitu. dulu animator ya? Dulu ya. Tapi Sekarang sebenarnya aku udah nggak beranimasi dari 2015. Udah nggak beranimasi? Udah enggak. Karena aku kayak ngerasa, pada saat itu kan aku sempat kerja di Animation House Iya. di Malaysia. Dari Dari Upin Ipin itu bukan sih? sampai tahun 2012, terus pulang Berapa ke tahun tuh? Indonesia. Berapa tahun tuh berarti? 3? Berapa ya? Iya, sekitar 3 tahun. Oke, terus? Pulang ke Indonesia, coba bikin sendiri. Dan ternyata tuh bisnisnya tuh kayak tough gitu loh. Kayak Tough maksudnya? ngejualnya tuh, Berat. iya kayak nggak semua orang butuh animasi. Oke, tapi jadi bukan berarti artinya... Bisnisnya tuh lebih susah pada saat itu buat aku dan teman-teman aku yang mungkin experience bisnisnya belum begitu mumpuni. Iya sih. Tapi bukan berarti Kak Ciki menyerah dong. Ya pada saat itu sih akhirnya udahan ya, karena kan hidup kudu disambung, Kak. Iya juga sih. Tapi berarti Jadi nggak kayak kepake dong realistis ilmunya aja. jadinya. Nah, surprisingly ilmu animasi itu kepake di apapun sih skillnya. Kayak misalnya gambar. Kalau kita bisa bikin sesuatu yang bergerak, ya kita pasti bisa bikin sesuatu Yang nggak bergerak. yang nggak bergerak, yang diam, Iya yang juga dekoratif, sih. Logikanya desain. gitu ya, yang Iya. bergerak aja lu bisa. Jadi kepake banget. Terus kayak misalnya pas aku main musik, skill animasinya kepake buat bikin video lirik, walaupun jadi lebih sederhana karena sendiri kan nggak ada tim. Oke, sekarang jadi Kayak gitu. intinya concernnya adalah di Seniman. seniman. Yang tadi bikin desain ya? Bisa dibilang desain nggak sih? Iya bisa sih. Di bidang sandang,
Bisa sandal. Baju aja atau ada yang lain? Masih baju, tas gitu sih. Jadi artsy fashion label. Oh, Karena anak yang muda ditekenin, anak muda zaman sekarang banget, luar biasa. soalnya yang ditekenin tuh ini Kak, lebih ke kayak message-nya. Jadi aku bikin fashion label artsy gitu pas Yeah. pandemi, namanya Cikigo. Dan beberapa Cikigo? produknya, iya Cikigo. Ah. Beberapa produknya tuh mission driven. Kayak misalnya ini nih aku bikin buat sebagian keuntungannya buat Rumah Harapannya Kak Melani Subono. Terus baik banget. ada yang buat Palestina. Iya, terima kasih. Nah. Makasih Mbak Nadia. Iya, oke. Semoga Ini enak ya, punya Kak. punya aku tuh punya Kak Kinos. Punya Kak. Aku kan kerja di sini, masa dibikinin juga. Siapa tahu. Kalau Kak Kinos jajan harus bayar. Belum gajian aku. Terus. Wah enak banget ya Allah Iya, jadi masih tergoda. panas. Jadi ya gitu. Nah biar kita tetap nafasnya lebih panjang ya kita subsidi silang dari produk yang nggak buat donasi gitu. Oh, gitu. Ih, Gitu. berarti udah punya karya yang luar biasa, mondar-mandir sini juga semuanya positif. Banyak ini juga sedekahnya. Sebenarnya nggak segitunya sih gue Kak. Nggak tahu. Yang itu kan yang di atas. Iya dong. Iya oke Iya siap. kan? Siapa tahu besok-besok lebih sukses lagi. Waduh. Nah, ini udah berapa tahun sih bisnis ini? setahun. berarti masih pandemi dong. Iya. Jadi Kok emang berani ya? apa ya pivoting kali ya. Iya Jadi sih. emang karena jadi pas pandemi terjadi lockdown dan lain sebagainya itu aku lagi liputan di Serbia waktu itu. Serius? Melakukan salah satu pekerjaanku lainnya ya. Nah, animator iya. Mm-mm. Terus ke Serbia ngapain? Liputan. Aku Berarti reporter. ya host sih. Reporternya Air talent jurnalisnya juga, ada lagi. iya Mm-mm. kan? Terus sekarang desainer juga. Semangat nyambung hidup Kak. Iya. Oke, lanjut. Itu tuh jadi bikin aku kayak langsung aduh gue harus melakukan sesuatu lagi nih karena biasanya hal yang menghasilkan duit buat aku tuh bener-bener mandek. Liputan kita hampir ke lockdown tapi sebelum Serbia umumin darurat militer nasional gitu kita udah dikeluarin gitu alhamdulillah. Terus sampai di sini juga manggung nggak ada dan mural aku kan juga mural artis mural juga nggak ada karena pandemi. Tapi luar biasa loh, maksudnya bisa dibilang dengan berbagai macam bidang yang dicoba, entah itu berhasil atau nggak berhasil, tapi tetap aja ada jalan keluarnya atau menemukan hal yang baru. Artinya di situ kita lihat Kak Ciki ini nggak pernah menyerah gitu loh. Kita nyari terus Kak. Kayak Itu kadang-kadang soalnya anak muda zaman sekarang tuh, aduh, enggak kok anak muda zaman Nah, sekarang gitu. keren-keren. masa sih? Anak muda. Iya juga sih. Iya, justru semangat anak muda zaman sekarang tuh dinamis sih. Kalau menurut aku, kayak sekarang kan Gen Z, Iya, terus iya, sebelumnya milenial, terus kayak aku nih milenial tua, aku ngerasa kita Iya. tuh resilience dalam mencari duit. Iya, kayak misalnya pekerjaan nih bisa di mana-mana, tapi income tuh terus ada. Kayak berpikir nggak yang harus selalu yang settle, yang bisa menghasilkan, tapi being resilience aja dengan memikirkan potensi apa yang bisa kita lakukan. Itu sih anak muda zaman Berarti sekarang udah kalau pure menurut aku. mandiri nih. Insya Allah. Nggak menunggu sokongan dari orang tua. Aku tuh sebenarnya masih tinggal di rumah orang tua sih. Iya. Karena ayah ibu bilangnya sebelum nikah nggak boleh keluar. Nah itu dia makanya mau bilang, nyari kerjaan sana sini, nyari jodohnya kapan? Doain aja Kak doain Kak. Siapa tuh doa Kak Kinos makbul. Oke, jadi tahun 2010 Ciki ditawari untuk bekerja di, sorry kalau salah, Le Copak? Iya, Leskopak. Leskopak, bacanya gitu kali ya? Iya, jadi sebenarnya itu tuh dari kata-kata di Malaysia juga kopekan terakhir. Karena Oh, itu artinya kopekan iya, terakhir. terus diperancisin gitu. Oh. Karena itu percaturan terakhir. Oke, itu 2010 bener ya? Iya. Le Copak ini perusahaan pembuat animasi Upin dan Ipin. Ciki pun dipercaya memegang posisi tetap sebagai komposter yang menangani efek visual. Keberadaan tokoh Santi yang berasal dari Indonesia ini dalam serial animasi tersebut juga nggak lepas dari campur tangannya Ciki. Sebagai orang Indonesia asli, Ciki sukses membuat tokoh Santi menjadi tampil sangat Indonesia, kental banget Indonesianya dalam serial tersebut. Tahun 2012, Ciki membentuk Monso House, perusahaan animasi independen dan bekerja sama dengan 5 orang rekannya. Tadi udah sempat sebenarnya dibahas sama Ciki. Nah, yang jadi pertanyaan tentunya, kenapa sampai harus banting setir? Terus kenapa ikhlas meninggalkan itu semua, walaupun sekarang terjun di bidang yang bisa dibilang masih gambling juga nih. Bisnis tuh nggak mudah Kak. Nah, itu dia. Asli. Nanti deh kita ngobrol lebih banyak lagi ya. Ngopi dulu gimana? Oke, aku Udah udah nggak sabar ngirit kan? ini. Silakan. Ini kopinya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dulu tuh saya mau jadi seniman murni.
melukis, matung, pengen ngambil seni murni di FSRD gitu ya. Jiwanya emang kesana kayaknya kamu Aku ya. suka banget yang tangan kotor bikin sesuatu. Terus ibu tuh kayak was-was. Takut anaknya terlalu seniman, ayah juga, aduh nanti hidup kamu gitu. Nah, ya, cara yang aku lakukan adalah biar passion dapet, tapi restu orang tua dapet, aku cari hal lain yang berhubungan sama seni, yang ketika aku melakukan, ayah ibu tuh ngerasa lebih tenang. Akhirnya aku nemuin animasi.